Dewan Pendiri Robito Alawiyah menyampaikan bahwa doktrin ini secara turun-temurun harus disampaikan kepada anak cucu Alwi bin Ubaidillah. Ini hampir sama dengan doktrinnya Yahudi. Yahudi yang paling tinggi marganya itu Askenazi. Kalau dalam Ba'alawi itu Asakaf, marga Asakov sebagai pelindung marga tertinggi. Lalu berikutnya Al-Atos, Al-Haddad, bin Syihab, dan seterusnya. Ini jika kita tidak memahami, maka kita tidak akan lama lagi ya akan menjadi bangsa yang kerdil seperti Palestina yang dijajah oleh Yahudi Askenazi. Inilah yang paling bahaya itu. Doktrin yang ditanamkan sejak masih dalam perut akhirnya terlahir ya akan menjadi dorok. Ya, jadi 30 poin yang terkait dengan doktrin ini Ba'alwi ini, Habib Ba'alwi. Ini mohon mohon konfirmasi dan mohon koreksinya ini. Agama dan akhlak itu sebagai pagar ya untuk melindungi harta-harta mereka dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka ini. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara umat Islam Indonesia atau Nusantara harusnya itu, tapi enggak di antara kelompok mereka. Kalau toh melebar ke luar kelompok mereka itu hanya jika menguntungkan golongannya saja. Doktrin sejak kecilnya seperti itu. Jadi fasis ini termasuk hampir mendekati tingkat yang ketiga, radikalis. Saya membacanya itu sejak poin pertama, itu sudah menggambarkan bagaimana perilaku Yahudi sejak zaman dulu itu secara tersirat tertulis di situ. Jadi mereka punya strategi Belanda mengakui Wali Songo tapi tidak mengakui zuriyahnya. Sangat tidak malu itu mereka itu. Mengapa? Ketika perilaku yang oleh Buya Yahya itu tidak sependapat dilakukan oleh masyarakat pribumi, itu direspon dengan sangat ekstrim. Sementara kurafat-kurafat yang sangat ekstrim dilakukan oleh Habib Ba'alwi yang sudah masuk pada ranah penyimpangan agama, itu tidak pernah dia tegur secara publik. Iya, banyak. Dan sistem-sistem donasi itu sangat aktif di komunitas Ba'alwi, Mas. Iya. Novel Al-Idrus, Buya Yahya, UAS, banyak itu. Dilalahnya yang bilang-bilang nasab itu kok seneng minta bantuan di sosial media, Mas. Saya lihat loh, Mas. Iya, itu kita juga memperhatikan itu. Kita lihat datanya itu kan ada semua di YouTube itu ya. Ini bukan fitnah, Mas. Iya. Ini bukan fitnah. Puluh doktrin internal klan Habib Ba'alwi, kalimat-kalimat mutiara untuk Alawiyin, yang Alawiyin itu artinya adalah untuk klan Habib Ba'alwi. Ini yang bahasa Arab. Nah, ini langsung kita ke terjemahan bahasa Indonesia ini ya. Ini judulnya adalah kalimat-kalimat mutiara tentang Alawiyin dari Al-Allamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Sumbernya dari majalah Ar-Robitoh Juz 8 Jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijriah. Ini sekitar 100 tahun yang lalu. Ternyata Yai Ihya sudah mengetahui sejak 10 tahun yang lalu, begitu Yai. Apa bisa dijelaskan singkat Yai? Bahwa 99 tahun yang lalu, tadi dikatakan oleh Gus Rifki Zulkarnain 100 tahun ya kurang lebih ya. Edaran doktrin ini disebarkan hampir 1 abad, sudah ditanamkan dalam memori Duriyah Alwi bin Ubaidillah yang ada di Indonesia ini. Kebanyakan kiai dan santri tidak memiliki ini. Saya sebenarnya nyimpannya itu yang bukan terjemahan bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya saja. Yang mana Al-Allamah Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad ya pernah berkeliling ke Bogor, ya,
Singapura, Malaysia, termasuk Dewan Pendiri Robito Alawiyah sudah pernah menyampaikan bahwa doktrin ini secara turun-temurun harus disampaikan kepada anak cucu Alwi bin Ubaidillah. Karena ini penting ya untuk menjaga marwah yang sudah tergabung dalam Robito Alawiyah. Ini hampir sama dengan doktrinnya Yahudi. Yahudi yang paling tinggi marganya itu Askenazi. Kalau dalam Ba'alawi itu Asegaf. Yahudi sendiri terbagi menjadi 3, ada yang ortodoks, primitif, tapi masih murni menjalankan agama ilahi. Ada yang fundamental, dan ada yang radikal. Hampir sama seperti yang ada dalam klan Habaib Ba'alawi. Persis diadopsi doktrin-doktrinnya seperti doktrin ini. Yahudi, Askenazi hampir sama seperti marga As-Sakof sebagai pelindung marga tertinggi. Lalu berikutnya Al-Atos, Al-Haddad, bin Syihab, dan seterusnya. Ini jika kita tidak memahami, maka kita tidak akan lama lagi ya akan menjadi bangsa yang kerdil seperti Palestina yang dijajah oleh Yahudi Askenazi, Yahudi Sephardic, dan lain sebagainya karena gabungan dengan Perancis, Italia, orang-orang Jerman, orang-orang India, orang-orang Afrika yang masuk dalam satu negara yang bernama Israel Raya itu. Sebelum kita masuk dalam 30 doktrin Alawiyin ya, bukan Alawiyin, Alawiyah, ala Ali karamallahu wajhah, bukan, tapi keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kita akan memulai dengan satu pesan ayat yang paling berkesan dari surat Al-A'raf ayat 179 ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dengan sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang masuk neraka itu tidak hanya manusia, tapi juga jinnya. Malah duluan jinnya daripada manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka memiliki hati. Jin itu juga punya hati, akal dan pikiran, perasaan. Manusia juga memiliki, tetapi hatinya tidak dibuat untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat yang terfirman ataupun yang tercipta qauliyah ataupun kauniyah. Kenyataan yang ada di depan mata. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka jin dan manusia itu juga memiliki mata tapi tidak digunakannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka juga memiliki pendengaran atau telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini pas ya jika ini masuk objeknya ke kami, termasuk saya ini, memperingatkan saya jangan sampai saya ini lengah, lupa diri dari peringatan ilahi. Telah ditambahkan oleh Allah di depan mata kita agar kita mau menganalisa, memahaminya, melihatnya, mendengarnya, tetapi saya sendiri masih belum maksimal dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu, melalui pertemuan malam hari ini, perkenankanlah saya yang bodoh, buta, dan tuli ini untuk sama-sama saling mengingatkan, khususnya kepada saudara-saudari kami, untuk berhati-hati dalam memahami siapa sebenarnya Habaib Ba'alawi. Karena jika kita salah memahami, maka kita akan hancur sendiri. Baca, analisa, dan periksa dengan telinga kita,
sebaik-baiknya. Para yai yang saya hormati, para pemirsa sekalian, rahimakumullah, sumber dari doktrin ini adalah berasal dari majalah Robito, juz 8 jilid 1, bulan Maulud 1347 Hijriah. Yang mana yang pertama, berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Ini doktrin. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Oke, untuk percaya diri ya, nggak masalah sebenarnya. Tetapi jika kepercayaan diri mereka berlebihan, akhirnya mendekati ketakaburan. Itu yang dilarang oleh ajaran agama manapun dan etika budaya dimanapun. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, kalau memang Habaib Alawi itu mau taubat, islah diri dengan kita, bersama-sama menapaki hidup ini, saling berdampingan, maka cabutlah doktrin 30 ini. Yang pertama diantaranya adalah mau membaur dengan kami, tanpa membedakan suku, ras, klan di antara kami. Karena dengan doktrin ini akan mengakar kuat sejak sebelum dilahirkan sampai setelah meninggalkan dunia ini. Mereka menanamkan chip memori yang berisi Ahlul Bait Nabi, kamu nak cucu Nabi, kamu nak darah suci, kamu nak beda dengan manusia lainnya, nak kamu superior, padahal tidak terbukti. Hanya sekedar ilusi dan halusinasi. Kita kembali ke poin yang pertama, ya Ihya. Okay. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Ini apa namanya? Kan poin ini baik-baik saja ya. Apakah ada sesuatu yang sesuatu yang tanda kutip berbahaya atau bagaimana gitu? Ya, kalau dilihat, dibaca sekilas tanpa difahami lebih dalam lagi, kelihatannya normal saja, Gus. Tapi ini dipahami dengan makna yang lebih dalam lagi, yaitu persatuan, ikatan sesama perantauan lah, ya, yang bisa berkumpul sudah mendapatkan tanah yang subur, makmur di Nusantara ini, lalu mendirikan suatu robitoh atau ikatan jamiyah, nahdiyah, kebangkitan yang menghimpun keseluruhan anggota-anggotanya. Ini merupakan rasa syukur dari mereka, dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi syukurnya itu ada bukan keikhlasan 100% ya. Kasih sayang Allah yang Maha Penyayang itu khusus untuk mereka, bukan untuk lainnya. Percayaan diri yang dibangun secara berlebihan, ya, ini menyebabkan tafakuran atau angga-anggaan bahwa dengan adanya jamiah yang sudah besar ini, itu akibat dari usaha kita kaum Alawiyin yang sudah mendapatkan ridho Allah, restu dari Allah yang Maha Penyayang. Gus Fuad dan Yai Tamam barangkali mau merespon. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kiai Nur Ihya. Jadi di dalam kalimat yang lembut ini sebenarnya mengandung makna tersirat bahwa kasih sayang Allah itu hanya dikhususkan kepada mereka, tidak kepada yang lain gitu. Monggo dilanjut. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Alawi bin Abdullah atau Baitullah bin Ahmad bin Isa, katanya nyanderolnya di situ. Itu merasa percaya diri, sah 100%, silsilahnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diulang berulang kali sampai generasi ke generasi, yang akhirnya walaupun salah maka terlihat benar, terdengar benar, dan diyakini kebenarannya. Padahal kebanyakan ya 80% dari Habaib Alawi itu pun sendiri tidak bisa memahami siapa sebenarnya leluhur mereka, hanya berdasarkan tutur tinular,
dari abahnya, mbahnya, buyut, canggah, wareng, udah gantung siurnya, dan seterusnya itu. Ada catatan-catatan dari leluhurnya. Jadi kalau mereka kita vonis putus, mereka nggak paham. Putus di mana? Wong saya itu anaknya bapak saya anaknya mbah saya anak buyut saya, dan seterusnya. Berarti keluarga saya turun-temurun ini dituduh zina. Memutarbalikkan fakta. Ya. Yai Tamam, Baik. ada respon? Mungkin dari yang menyampaikan dapat informasi dari ayahnya sebelumnya, itu sesuatu yang bisa dimaklumi karena tidak tahu. Tapi kalau sudah ada tes SKIMAT, ada hasil tes DNA, kajian filologi, mereka masih bertahan dengan sistem doktrinasi seperti itu sama halnya mengintisabkan seorang anak kepada selain bapaknya. Manintasaba ila ghairi abihi al jannatu haram, yang sudah sangat tegas, sehingga itu penting. Itu aja Mas, terima kasih. Dapat dipahami. Kembali ke Kiai Nur Ihya, itu tadi kalau kita baca sekilas 30 doktrin ini nampaknya memang apa ya, seperti tidak ada masalah begitu ya Ihya ya. Kelihatannya normal-normal saja. Tapi kalau didalami, diteliti lebih dalam lagi, nanti akan ketemu. Ternyata ini doktrinisasi yang tidak sesuai dengan asasi dalam hidup beragama kita ini. Yang ketiga itu lebih nemen daripada yang satu kedua. Poin ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, berarti misalkan pendahulunya sudah berwasiat bahwa kamu ini ahlul bait nak, dzurriyyat nak, cucu Nabi, darahmu suci nak, itu sudah menjadi wasiat dari orang tua, mbahnya, buyutnya, leluhurnya semua, ya maka harus ditaati, tidak boleh mengingkari, maka akan kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik. Ini doktrin, termasuk doktrin. Nomor 4, jika seorang Alawi meyakini bahwa kemuliaannya tidak berdiri atas dasar ketakwaan, berarti ia membenci kemuliaan. Nah, ini masih sedikit normal nih, menurut Romo Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji, masih belum terlalu menyimpang doktrin yang keempat ini. Jika seorang Alawi meyakini bahwa kemuliaannya tidak berdiri atas dasar ketakwaan. Jadi memang modal utamanya itu harus ketakwaan. Tapi ketakwaan yang versi apa? Selalu sejak dulu ya, kaum Yahudi Israel, baik yang terpecah menjadi beberapa golongan itu, ya mungkin kalau dalam catatan hadis Nabi itu 71-an ya, tapi ya sebenarnya kalau dihitung ya nggak sampai segitu sih. Itu kan nominal yang menunjukkan isyarat jumlah yang banyak itu 70 baik 72, 73, 74 atau dan seterusnya, itu 70 ke atas itu adalah nominal yang sempurna, yang banyak jumlahnya. Nah, di antara global golongan yang terpecah dalam lingkup keyakinan Yahudi itu yang ada 3 itu tadi. Yang pertama ya ortodoks, yang kedua fundamentalis ya, yang ketiga itu radikalis, yang lebih rasis dan fasis. Dan ini hampir ditiru oleh Bapak Ibu Alawi yang ada di Indonesia, rasis, fasis, dan ada yang radikalis. Tapi ada yang ortodoks, ada yang murni, yang 1% itu. Dan ada yang fundamentalis itu ya kadang-kadang yang terlihat tergantung situasi dan kondisi. Jadi intinya harusnya memang takwa secara umum seperti ketakwaan yang kita pahami dan kita jalani selama ini. Tapi ketakwaan menurut mereka beda lagi. Takwa bisa berarti takiyah. Takiyah itu ya berkamuflase ya, memperlihatkan di luar seperti ini, di dalamnya beda lagi. Jadi ketakwaan versi Alawi kadang ada ketidaksamaan dengan ketakwaan versi kita ini. Nomor 5, jika seorang Alawi tidak kehilangan kemuliaan dirinya, maka dunia dan akhiratnya tidak akan menjadi baik. Jika seorang Alawi telah kehilangan kemuliaan dirinya, ini termasuk agak sedikit mulai naik tensi doktrinnya. Jika Alawi telah kehilangan kemuliaan, jadi harus merasa mulia terus, merasa agung, merasa dirinya lebih tinggi dari ras suku bangsa lainnya.
Sama seperti doktrin Israel ketika berhadapan dengan orang-orang Palestina. Palestina itu sama seperti ya sosok hewan ya, dibunuh itu ya nggak apa-apa itu. Jadi membunuh orang-orang Palestina sebanyak-banyaknya itu malah justru dapat pahala. Itu yang ini yang radikalis ya, yang fasis gitu ya. Yang fasis itu seperti itu. Tapi yang ortodok menentang. Israel menginvasi Gaza itu menentang ortodok. Fundamentalis ya tengah-tengah. Nah, kemuliaan yang dibangun itu bukan kemuliaan secara kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Berguna untuk alam semesta raya rahmatan lil alamin. Tidak, tapi berbeda. Kemuliaan dirinya maka dunia dan akhirnya tidak akan menjadi baik. Nomor 6, bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu dan kebaikan, maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Nah ini loh. Yang keenam ini juga mulai. Jadi ada darah-darah itu. Darah-darah itu. Golongan darah suci, darah nabi, darah kotor seperti saya ini itu darah kotor kayak ini. Bercampur aduk. Jadi menuduh orang-orang zina, orang selain golongan mereka itu anak zina. Kotoran omongannya juga kotor gitu. Seperti marah-marah ya tanpa dasar ilmiah, mengumpat ya. Jorok ya, itu sudah terbiasa. Jadi bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu ya. Jadi ini mereka darahnya kan paling suci, harus mencari ilmu versi mereka. Sebenarnya doktrin ini jika diterapkan di Indonesia, maka jika diikuti oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam ini akan ketinggalan zaman, tertinggal peradabannya. Karena menuntut ilmu versi mereka itu beda. Seperti menuntut ilmu yang dipahami oleh kelas menengah dalam hal pendidikan baik agama ataupun pendidikan keduniawian lainnya. Yang akhirnya hanya mengaji dan mengaji terus tanpa memikirkan masa depan dunianya. Maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Yang ketujuh, jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafa'ah, nah ini loh yang ditentang sejak dulu. Gegeran dengan Al-Irsyad itu gara-gara ini, sampai mendatangkan Syekh Ahmad As-Surkati itu, Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati dari Sudan itu. Ya ini, jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafa'ah, ini katanya melestarikan. Oleh sebab itu, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani kan pernah menulis dalam kitabnya bahwa Alawi itu adalah min as-sohin nasab karena memang menjaga terus turun-temurun pernikahannya. Tapi kalau ditelusuri ya sebenarnya mereka datang ke sini kan nggak membawa istri, wanitanya dari kalangan pribumi Nusantara. Terus nanti jika telusuri lebih atas lagi sampai ke pongkolnya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga putri Rasulullah SAW, bukan dari jalur laki-laki. Tapi mereka kadang-kadang mengingkari itu. Wes pokoknya saya tetap harus kafa'ah. Ini yang kadang-kadang menyelisih Hadzaibul Arba'ah. Ya, tapi ya tidak mutlak sih. Memang ada benarnya, sedikit benarnya, tapi tidak seluruhnya. Yang ke-8, belum pernah saya melihat suatu kaum yang seperti Alawiyin. Nah, ini loh. Jadi dunia ini anna afdalun nas ahlul bait wa anna afdalu ahlul bait ahlu Ba'alawi. Seperti yang tercantum dalam Bughyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Karena memang mereka melihat manusia yang paling utama, yaitu Alawiyin. Nah, Alawiyin ini siapa? Alwi bin Ubaidillah, bukan Alawiyin keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tidak gimana pengaruh darah paman daripada ibu lebih kuat dari pengaruh darah ayah. Inilah rasis. Jadi kalau misalkan para pejuang nasab dan sejarah ini menyampaikan ke khalayak ummah itu dituduh kita ini yang rasis, fasis. Tapi sebenarnya mereka nggak mau delok gitu dewi, ngerayangi gitu dewi. Nomor 9, perdagangan yang lebih rugi dari perdagangan Abi Hobsan, ini kan istilah, adalah seorang Alawi yang menjual pendahulunya. Nah, sebenarnya ini harus dipahami. Oh, saya ini bapak saya loh, orang hebat.
Padahal sebenarnya dilarang dan kaumnya dengan dunia. Dalam arti hanya mengandalkan man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, itu sudah jadi pesan Rasulullah SAW. Tetapi mereka mengabaikannya, tetap mengandalkan leluhur saya yang paling hebat, Muhammad bin Ali Ba'alawi al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam. Tidak ada yang menyamai Al-Faqihil Muqaddam kecuali derajat Nabi. Nah, ini kan termasuk besar-besarkan leluhur mereka, tetapi mereka tidak sesuai dengan kemampuan ya leluhurnya. Ini yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu. Nomor 10, kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan akhlak. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka. Itu tolong-menolong dengan harta mereka itu antar sama kelompok mereka. Kalau toh melebar ke luar kelompok mereka itu hanya jika menguntungkan golongannya saja. Jadi tidak murni ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlasul amal, itu tidak. Tidak. Jadi kekayaan kaum Alawi di Jawa akan menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memiliki pagar agama dan akhlak. Nah, memang agama dan akhlak itu sebagai pagar ya untuk melindungi harta-harta mereka dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka ini. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara umat Islam Indonesia atau Nusantara harusnya itu. Tapi enggak di antara kelompok mereka. Memang Indonesia kan belum lahir ya, belum merdeka, 99 tahun yang lalu, ini baru 79 tahun, 20 tahun ya sebelum Indonesia merdeka. Saya tidak melihat seseorang yang lebih jauh dari kebaikan daripada seorang awal Alawi yang kebarat-baratan. Nah, ini misalkan semisal seorang rocker Ahmad Albar misalkan. Nah, ini di usia sepuhnya beliau mulai menyadari bahwa ternyata di dalam diri saya ada darah cucu Nabi kita. Akhirnya semuanya hampir sama kok itu, hampir sama. Walaupun di masa mudanya, remajanya itu netral, seakan-akan nggak penting nasab-nasab itu, tapi di usia tuanya ketika dapat angin segar bahwa itu kamu cucu Nabi, gitu, ya menikmati. Gitu. Semisal Ahmad Albar pas ada di bandara ketemu dengan Ahmad Doni, dicium tangannya, kamu itu duriah Nabi, kamu cucu Nabi ya. Oh, ya menurut cerita dari leluhur saya itu memang leluhur saya kelahiran Ngampel Surabaya, Albar itu. Akhirnya iya memang saya ini cucu Nabi, saya itu cucu Nabi, ada darah Nabi. Kalau gitu baru ngaku, dulunya kemana itu, kemana itu. Nah ini paling bahaya, Para Yai, Gus Rifki. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, orang Badui lah. Jadi orang dusun itu ya wis orang-orang Nusantara ini, sing keluduk-keluduk lah ya. Ia akan menjadi beku dan membatu. Jadi dilarang berkumpul, baur dengan kita. Kalau toh mau itu terpaksa. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar. Misalkan kumpul dengan orang-orang moderat yang berpaham teokrat, teknokrat, misalkan demokrat, misalkan ya dia akan terlalu longgar. Mungkin orang dusun yang dimaksud itu yang bermuka celengan itu ya? Enggak, celengan Semar atau Bedong atau Petruk atau Gareng. Ya bisa juga karena sudah kadung masuk dalam doktrin sejak masa kecilnya. Jadi orang yang mengatakan. Jadi Rifki yang ceramah seperti muka-muka celengan itu ternyata dari doktrinnya ini, Kiai Nur Eka. Iya, poin 12 Kiai. Cocok ini. Iya. Cocok. Nggak, bisa juga. Nah inilah yang paling bahaya itu. Doktrin yang ditanamkan sejak sebelum lahir. Ketika 4 bulan roh dimasukkan ke dalam janin bayi, calon janinnya itu sudah didoktrin seperti ini, diomongi ketika masih dalam perut. Akhirnya terlahir ya akan menjadi ndoro. Dan ndoro harus dilayani juga seperti anak rojo. Padahal zamannya sudah beda. Jadi kalau kita melihat anak-anak kecil, Mbak Alawi, misal keluarga besar Nurul Mustafa Jakarta, kita megelno angel dielingno lah ini kan memang doktrin sejak kecilnya seperti itu. Jadi fasis ini termasuk hampir mendekati tingkat yang
ketiga yang radikalis. Kalau ortodok itu biasa, fundamental biasa, tapi ya mendekati radikalis, fasis, rasis ini. Kadang-kadang ini yang perlu difahami. Sebenarnya Robiqah Alawiyah itu harus mengedukasi anggotanya, generasi mudanya. Menyampaikan seperti ini nggak bisa dipakai. Hei, anak-anakku, nggak usah membeda-bedakan. Manusia itu tidak ada bedanya. La fadla li Arabiyyin wala ajamin, wala li abyadu ala aswada, wala li aswada ala abyadu, illa bittaqwa. Islam itu begitu universal dan sangat-sangat bijaksananya sehingga bisa diterima oleh semua kalangan, ya gara-gara Rasulullah menyampaikannya tanpa embel-embel seperti yang poin 12 ini. Boleh bercampur dengan semuanya. Tidak membedakan warna kulitnya, suku bangsanya, dari mana. Nah ini, orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar, sehingga tidak dapat menjadi kokoh dengan kaumnya. Nah ini, berbahaya ini. Ini menurut Kiai Haji Baitullah Tamamundi ini termasuk poin berbahaya ini. Nomor 13, jika seorang Alawi kehilangan keberagamaan, bukan keberagamaan, dia akan kembali seperti anjing yang buta. Jadi agama itu ya penting sih, tapi kadang-kadang dengan agama itu dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk keduniawian, untuk ya ladang penipuan juga, ya mohon maaf nih, dengan berkedok agama, bertameng agama ini yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu kan saya sering menyampaikan seharusnya habib-habib muda itu belajar kursus ya, yang kuliah kan ya sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Jadi bekerja dengan sesuai keahliannya. Ya, jangan hanya dawir, ceramah saja, ya jangan. Kalau kiai-kiai itu ceramah kan karena panggilan jiwa. Dan mohon maaf, kalau kiai-kiai ceramah dapat uang saku ya untuk membangun pondoknya ya demi umat, dari umat kembali ke umat. Tapi kadang-kadang ada yang membisniskan agama demi kepentingan dunia, sehingga tidak mampu melihat fakta banyak kemiskinan, banyak kemerosotan moral di antara masyarakat atau umat kita. Jika seorang Alawi kehilangan keberagamaannya, maka akan kembali seperti anjing yang buta. Anjing buta. Anjing buta ya menggonggong. Jadi oleh sebab itu harus benar-benar memegang teguh agamanya. Agama yang versi apa? Agama kadang-kadang kan kalau kita lihat sesuai dengan fakta, para habaib Ba'alawi itu torekohnya itu lebih ke torekoh Ba'alawi. Ala kitab Al-Manhajus Sawi, ala torikoti Ba'alawi. Tapi kadang-kadang ya keislamannya ketika dalam sufiyah ihsannya itu ya ke Qadiriyah katanya, Naksabandiyah katanya, Rifaiyah katanya, tapi prakteknya tidak. Prakteknya masih jauh dari kenyataannya. Jadi seperti anjing yang buta. Di antaranya kalau bisa ya yang memakai burqah, imamah, itu harusnya ya yang bagian-bagian penceramah saja lah, yang cukup ilmunya. Yang lainnya ya jangan, yang kecil-kecil sudah pakai pakaian seperti itu. Kan ini kadang-kadang membuat ketakaburan, kepercayaan diri yang berlebihan, ketafakhuran akhirnya. Nomor 14, bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia akan kehilangan kemuliaan. Tapi sekarang enggak. Bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia malah justru tidak kehilangan kemuliaan. Gara-gara apa? Dimuliakan oleh orang-orang pribumi. Saya kadang-kadang itu kalau melihat ya sepak terjang di Bahar bin Sumed, marga Smith itu ya marga Yahudi. Itu mobilnya kok mewah-mewah ya. Hidupnya juga wah ya. Terus pengikutnya juga nyembah-nyembah ya. Kok bisa ya seperti itu? Ini karena memang simbiosis mutualis ya. Saling membutuhkan. Kalau ini ditiru oleh
semua Alawi muda, Mbak Alawi muda, ya hancur sudah agama ini. Hancur sudah. Yang penting orang-orang muda di antara mereka itu cukup belajar ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, hipnotis itu. Cara menundukkan orang sudah cukup, nggak perlu belajar agama terlalu dalam. Karena apa? Inti dari lisan ya, yang bisa masuk ke dalam memori para jamaah itu ya cukup dilatih ya. Inna minal bayani la sikhron itu. Ada unsur sihirnya sehingga bisa menundukkan semua dengan janji-janji surga, dengan dalih utama saya cucu Nabi yang mulia. Saya mempunyai syafaat. Jadi saya bisa menyafaati kalian. Tidak hanya datuk saya, tapi saya juga bisa mensyafaati kalian. Jika kalian tidak mengikuti saya, berarti saya tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan dikasih karomat, tidak akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, ini. Padahal sebenarnya kalau memang mau mentaati doktrin yang ke-14 ini, bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia akan kehilangan kemuliaan. Tetapi sekarang enggak. Dengan kemewahan justru mereka tambah mulia, karena dimuliakan oleh juhala, ya mohon maaf, oleh juhala di sekitarnya. Di branding, di endorse, demikian rupa. Terus nggak sempat berpikir cerdas, sehat, para pengikutnya, iya ya. Kok ada ngaku cucu Nabi, tapi omongannya kasar, saru, nggak ada sopan santunnya. Gaya hidupnya seperti itu, tidak mengingat fakir, miskin, duafa yang lain. Padahal sejak dulu yang namanya Ambiya, itu perilakunya adalah selalu membela orang-orang lemah. Dengan haliyahnya dan lisaniyahnya. Perbuatan dan percakapannya itu sama. Gitu. Jadi 15 orang tidak melihat yang lebih hina dan lebih buruk selain daripada seorang Alawi yang bakhil. Nah, ini sebenarnya memang Pak Alawi itu mendoktrin untuk tidak medit, tidak bakhil, ya, tidak mencirit, istilahnya seperti itu. Tetapi bukan untuk kalangan umum. Nah, ini nanti dijelaskan di poin-poin setelahnya. Sesungguhnya benih yang ditebarkan di tanah Alawiyin yang suci akan tumbuh berkembang dan akan muncul buahnya yang berlipat ganda. Nah, ini yang 16 ini juga berbahaya. Poin yang ke-16 ini juga sangat berbahaya. Yang ke-17, sesungguhnya pemikiran untuk menghimpun kaum Alawiyin telah digerakkan oleh waktu dan dikuatkan oleh kejadian-kejadian sehingga hampir menjadi suatu naluri. Ini doktrin-doktrin. Masuk terus ketika kosong memorinya, dimasuki, diinstalkan aplikasinya, maka masuk jelek, dan diyakini secara terus-menerus sampai keturunannya. 18, sesungguhnya puncak keinginan kita untuk saudara-saudara kita adalah agar mereka menjadi orang-orang Alawiyin yang hakiki. Nah, ini loh, Alawiyin Ba'alawi atau Alawiyin Alawiyah ala Ali karamallahu wajhah. Nah, ini nanti saya, Pak Yai Muhammad Fuad Riyadi, Pak Yai Baidillah Tawamundi, saya sampai 19 saja poinnya, nanti setelah itu jenengan teruskan, karena saya mau membela kawan saya melalui live di channel saya, Dr. Sugeng Sugiarto, yang didolimi oleh atasannya. 19, jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang dari kaum kita, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan kemuliaan dan keagungan. Jadi saling menolong, ta'awun alal birri wa taqwa versi mereka. Jadi saling memuji. Pokoknya jenengan teliti, kalau ada ceramah itu pasti yang dipuji adalah klannya mereka, golongannya mereka. Wah, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Soleh bin Al-Hamid Anggul, misalnya. Pasti itu terus. Jarang memuji sahabat Nabi. Itu jarang. Tokoh-tokoh, misalkan Imam Syafi'i. Kalau bisa Imam Syafi'i malah di bawah mereka. Imam Syafi'i itu kelasnya di bawah Al-Hafidh, Al-Muhaddis, Habib Abdullah bin Faqih. Mungkin demikian, para yai, para pemirsa sekalian di channel Gus Fuad channel. Saya amit undur diri untuk
hijrah dari channel ini ya ke channel kami untuk membahas membela kawan kami Dr. Sugeng Sugiyarto. Mungkin untuk penjabarannya secara luas kami haturkan kepada beliaunya, dosen filsafat UIN Wali Songo Semarang. Sebelum kepada anu pengatur. sebelum penjenengan hijrah, ini Nggih. mohon konfirmasi aja. Jadi 30 poin yang terkait dengan doktrin ini Ba'alwi ini, Habib Ba'alwi. Ini mohon mohon konfirmasi dan mohon koreksinya ini. Saya membacanya Nggih. itu sejak poin pertama itu sudah menggambarkan bagaimana perilaku Yahudi sejak zaman dulu itu secara tersirat tertulis di situ. Jadi Tuhan itu bagi Yahudi zaman dulu kan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel, tanahnya Bani Israel, manusia itu hanyalah Yahudi, yang lain itu hewan, dan kemudian doktrin turunan, jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu semuanya itu dijiwai oleh doktrin pertama itu dengan berbagai macam varian dan kamuflasenya, tetapi intinya itu tidak ada manusia selain mereka, tidak ada kemuliaan selain milik golongan mereka. Tuhan itu yang memiliki hanya mereka, bukan yang lain. Kemudian Rasulullah itu juga hanya milik mereka, bukan milik yang lain. Jadi semua yang mau mengakses Tuhan, semua yang mau akses Rasulullah, itu mau tidak mau menurut mereka harus dan hanya melalui mereka. Ngeten nggih, anu Kiai? Nggih, memang ada korelasinya 90% ke situ nggih, Romo Kiai Muhammad Fuadriyadi. Memang hampir sama seperti tokoh-tokoh dalam agama Yahudi ketika dikasih oleh Allah Ta'ala kitab suci, Taurat, malah justru setelah 150 tahun meninggalnya Nabi Isa alaihissalam malah menggunakan kitab Talmudnya itu. Sama dengan ketika dikasih Al-Quran hadis yang jelas, tapi justru malah ngarang-ngarang kitab sendiri. Kitab-kitab khurafat, Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghuror, ya, Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, An-Nahrul Mawrud, Fathur Rahimir Rahman, dan selain sebagainya. Jadi seakan-akan ada kemiripan. Selain yuharrifunal kalima amawaldihi, juga membuang kitab suci itu di belakangnya, ditinggalkan, hanya menggunakan doktrin-doktrin dari leluhur-leluhur mereka. Hampir sama seperti 90% yang Romo Yai sampaikan itu benar, sesuai dengan doktrin yang sampai poin ke-19 yang saya bacakan tadi. Romo Yai bisa dijabarkan lagi oleh beliau yang lebih panas ini. Selain di atas saya ini Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji ini lebih keras ini. Saya amit undur diri, akan dilanjutkan kembali oleh beliau Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Mohon maaf jika ada keterangan kami yang masih kurang luas, mohon diperluas lagi pemahamannya seperti yang dipahami oleh beliaunya Kiai Haji Ubaidillah. Monggo saya undur diri. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng kepanggih malih Kiai. Baik, ada beberapa catatan yang ingin saya respon dari yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya tadi terkait dengan Ba'alwi. Saya mengambil simpulan pendek untuk mengawali pemaparan saya bahwa itu bukti bahwa Ba'alwi itu memang benar-benar rasis. Sehingga kalau ceramah-ceramah Hanif Alatos mencoba menyinggung bahwa yang masuk dalam diskursus kenasaban ini adalah kelompok-kelompok rasis, itu mereka yang rasis. Putra-putra Nusantara bicara nasab ini kan baru saja. Setelah dipantek oleh Kiai Fuad, diawali oleh Kiai Fuad. Sebelum Kiai Fuad melakukan live di sosial media, itu jarang masyarakat Nusantara ini berdiskusi tentang kenasaban.
Nah, jauh sebelumnya itu yang lama bergembira ria, menari-nari di atas kenasaban, itu justru Ba'alwi. Bahkan orang-orang Jawa itu sangat tidak concern terkait dengan catat-mencatat nasab itu. Di Ba'alwi malah jadi gedung megah yang di sana fokus utamanya adalah pencatatan nasab. Nah, dan itu sebenarnya kalau dalam konteks tidak bermasalah dengan komunitas lain di luar kenasaban mereka atau di luar Ba'alwi, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian kenasaban mereka itu mereka glorifikasi secara internal melalui proses interpolasi, pencakokan secara internal, kemudian dipublish, ini menjadi masalah. Sudah melalui rasisme, sudah menjadi aliran, gerakan. Kalau saya bersama keluarga saya mengurutkan saudara, siapa paman, siapa Pak D, siapa mbah, siapa keponakan, itu hal yang wajar. Sebagaimana Kiai Fuad kalau menyampaikan hal yang sama antar keluarga, hal yang wajar. Hal yang sama juga kalau memang Mbak Alwi berbicara tentang kenasaban untuk kepentingan silatul arham untuk kelompok mereka, itu juga wajar, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan besar yang selama ini betul-betul real di lapangan, mereka itu memamerkan nasabnya secara publik. Apalagi kenasaban itu mereka sebut sampai kepada Rasulullah. Yang paling ekstrim, dengan kenasaban itu mereka memamerkan buku nasab. Seolah-olah ada pihak lain yang iri, ingin punya nasab seperti dia. Kalau pengen punya nasab mengaku sebagai cucu Nabi, ya tunjukkan buku sertifikatnya seperti ini loh, yang asli. Nah, yang lainnya berarti kan palsu. Ini kan sebenarnya sedang mengejek orang yang nggak punya buku nasab sebenarnya. Ini sudah masuk dalam wilayah isme, gerakan. Jadi tampilan sertifikat yang dikeluarkan oleh Robitoh itu bisa menjadi alat untuk ke ruang publik secara glorifikasi, itu sudah menjadi bentuk isme, aliran, itu rasisme. Jadi ketika kita bicara tentang ras itu manusiawi, wajar. Tapi kalau sudah rasisme itu menjadi sesuatu yang tidak wajar. Mengapa Ba'alwi tidak wajar? Karena sudah rasisme, sudah menjadi isme, sudah menjadi mazhab. Sampai menciptakan muhibbin, itu juga rasisme sebenarnya. Menciptakan pengikut yang mengikuti, yang mencintai Habib disebut muhibbin, sehingga orang-orang yang nggak masuk dalam kategori muhibbin itu bukan wali. Atau ada orang yang mencoba mengaku menggunakan istilah Zuriyah Wali Songo atau Trah Wali Songo atau Darah Wali Songo, terus mereka agaki, mereka pameri dengan keaslian catatan buku dari Robitoh, itu sebenarnya kan sudah memancing emosi, seolah-olah yang lain itu tidak berguna, tidak bermanfaat dan tidak pantas untuk menampakkan sebagai cucu Nabi. Jadi sebenarnya yang sudah bicara nasab, merendahkan nasab orang lain itu mereka. Jadi masyarakat Jawa ini dididik oleh Ba'alwi untuk tidak percaya kepada kenasaban orang lain. Karena orang Jawa itu tidak pernah curiga terhadap nasab orang lain. Para kiai kita itu semuanya husnudzon terhadap nasab Ba'alwi, tidak curiga sama sekali. Tapi Ba'alwi yang mendidik putra-putra atau generasi para ulama Nusantara agar juga berbicara nasab. Sehingga Habib-Habib itu kalau mereka punya tamu, banyak kok dari tokoh-tokoh Habib itu mendidik paling tidak orang itu tidak kalau ingin mengaku
nasab keturunan Nabi, atau mereka yang bukan nasab Nabi dengan konsekuensi dan lain sebagainya yang mereka sampaikan, itu kan sebenarnya bentuk isme-isme yang ingin mematahkan komunitas yang di luar kenasabannya, di luar klannya, dan untuk mengunggulkan klannya. Itu. Jadi sudah mereka mulai itu, sudah mereka mulai. Dan masyarakat Nusantara ini mulai sadar betul untuk merespon arogansi kenasaban, ras yang mereka ismekan menjadi rasisme, yang membentuk kesadaran awal itu kan meskipun melalui dialog-dialog kecil tapi sangat bermanfaat luas itu kan Kiai Fuad untuk mengawali itu. Dan kemudian di situ saya membaca Said Zulfikar, itu luar biasa Said Zulfikar itu di mata saya. Dan baru kemudian muncul tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng, Prof. Manakhim Ali, itu kan bermula dari sistem ras di Ba'alwi yang diismekan, diglorifikasi secara publik, sehingga memancing emosi masyarakat, bahkan menghina Wali Songo nggak punya keturunan, puncaknya kan di sana. Yang kedua, bukti rasisme Ba'alwi itu adalah mereka itu mengatakan pernikahan itu harus sesama Ba'alwi. Kalau dengan orang Jawa, bahkan telah mereka publikasikan tanpa teguran dari Robitoh, ada Habib yang mengatakan nikah Syarifah atau Habibah, nikah dengan laki-laki Nusantara lah istilahnya itu, yang untuk memudahkan pemahaman, itu lebih baik zina atau harus kalau ingin memurnikan kembali keberadaannya harus mengembalikan keperawanannya misalnya. Ini kan bukti kalau mereka itu rasisme, merendahkan ras yang lain. Tetapi menarik menurut saya, pernikahan yang mereka jaga harus antar mereka sendiri, tapi akhirnya kan ibarat pagar itu makan tanaman. Akhirnya haplogroup mereka tetap G, sehingga tidak bercampur ke yang lain. Jadi mungkin itu sudah cara Allah untuk mengingatkan pada orang-orang yang sombong dengan komunitas yang lain, akhirnya bukan hanya orang Jawa yang mengidentifikasi mereka, tapi dunia mengidentifikasi mereka melalui haplogroup G itu. Satu simpulan saya dari pembacaan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Yahya, yaitu bahwa Ba'alwi itu rasisme, sudah melakukan gerakan ras yang disebut rasisme. Jadi tidak hanya sekedar ras untuk kepentingan kelompoknya, tapi sudah melakukan rasisme, gerakan rasis mereka untuk mempengaruhi publik agar mengunggulkan dan publik berada dalam hegemoni dan kekuasaan mereka. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan untuk bumi Nusantara kita, masyarakat-masyarakat kita yang ada di bawah. Kecuali masyarakat-masyarakat yang sudah terserahkan, keberadaan Habaib mengaku 100 kali sebagai cucu Nabi akan ditertawakan. Tapi kalau di depan masyarakat bawah, sangat berpengaruh itu. Di depan Mas Rifki, di depan Kiai Fuad, di depan saya, mereka akan kita anggap sebagai tamu. Kalau kemaki ya diludahi, kalau enggak ya dihormati, diajak dialog dengan baik. Tapi di tengah masyarakat bawah itu luar biasa. Makanya kalau ada kiai-kiai mengkritik diskursus nasab ini dengan merendahkan komunitas Kiai Imad, Kiai Fuad, sementara tidak mau melakukan kritik terhadap Ba'alwi, itu sama halnya membiarkan masyarakat pribumi ini dalam hegemoni dan kekuasaan Ba'alwi. Dan itu betul-betul tidak punya kasih sayang terhadap umat, itu menurut saya. Misalnya sebagai contoh, efek dari rasisme Ba'alwi yang dalam tanda kutip mempengaruhi. Kalau saya tidak mengatakan meracuni, tapi kalau Mas Rifki mengatakan meracuni, monggo. Tapi saya tidak mengatakan meracuni. Saya hanya mengatakan mempengaruhi orang-orang yang di luar atau orang yang berada di luar Ba'alwi atau
mereka yang menjadi korban kuasa kapital berbasis rasisme Ba'alwi itu tadi. Secara spesifik Buya Yahya ini menurut saya sudah menjadi korban, tapi beliau tidak merasa sebagai korban. Buya Yahya itu kan seolah-olah saya lihat itu di video bahwa ajaran khurafat itu kan oknum, tidak semua Ba'alwi. Buktinya pengakuan Buya Yahya, saya belajar dari Ba'alwi, saya tidak mendapatkan ajaran khurafat itu. Ini pengakuan Buya Yahya. Oke, saya jawab benar. Benar, itu bisa saja itu terjadi seperti yang dialami oleh Buya Yahya. Tetapi pertanyaan saya, mengapa Buya Yahya membiarkan khurafat Habib? Kalaupun mengaku tidak mendapatkan ajaran khurafat dari Habaib, oke lah, saya terima. Tapi mengapa membiarkan khurafat Habaib Ba'alwi? Ini kan nggak fair. Satu sisi memaparkan realitas proses pembelajaran yang beliau terima, itu kita terima. Tetapi marah dia pada mereka yang mengkritisi khurafat-khurafat itu selain bahaya melakukan pembiaran khurafat Habib Ba'alwi, itu juga bentuk bahaya menutup-nutupi khurafat-khurafat Ba'alwi yang jelas-jelas merusak agama. Sampai yang terakhir kemarin saya respon dengan sangat keras, Nabi berada di baris depan belajar nahu dengan Habib, ini kan luar biasa. Sama halnya saya teringat ketika Umi Nur Laila menyampaikan ajaran tentang tawasul, kemudian Buya Yahya dengan berbagai kritik mereka keluarkan, padahal tawasul-tawasul yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi ini mengerikan sampai mencium-cium kuburan segala, sampai berlebih-lebihan, seolah-olah tawasulnya itu terang-terangan, betul-betul. Saya kira saya sendiri tidak terlalu merespon itu sesuatu yang berbahaya kalau itu didasarkan pada dialektika kosmologi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dalam bentuk dialektika. Tetapi yang menjadi persoalan ketika Buya Yahya mengkritisi Umi Nur Laila dengan tawasul seperti itu, padahal ada yang lebih ekstrim bentuk tawasulnya, yang meskipun saya katakan wajar dilakukan oleh di kalangan Habaib Ba'alwi, itu tidak direspon oleh Buya Yahya secara publik. Jadi seolah-olah semua yang dilakukan oleh Ba'alwi itu tidak ada kritik dari Buya Yahya. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ini itu dapat kritik luar biasa. Sampai tari-tarian, tari zafin, joget-jogetan itu kan bagi kiai-kiai itu sudah mamali, itu sudah muruah betul. Tapi oleh Buya Yahya yang dilakukan oleh para Habib Ba'alwi itu seolah-olah nggak ada respon apapun, meskipun saya juga nggak terlalu fanatik amat. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa ketika perilaku yang oleh Buya Yahya itu tidak sependapat dilakukan oleh masyarakat pribumi, itu direspon dengan sangat ekstrim. Sementara khurafat-khurafat yang sangat ekstrim dilakukan oleh Habib Ba'alwi yang sudah masuk pada ranah penyimpangan agama, itu tidak pernah dia tegur secara publik dengan menyebut perilaku-perilaku yang jelas-jelas gak bagus itu. Dampak eksternal yang kedua yaitu konkret saja, seperti yang dilakukan oleh para Habib dan Muhibbin, ya termasuk Buya Yahya, termasuk Lutfi Basori, Idrus Romli, dan yang UAS, itu adalah menolak kerja ilmiah dengan memberikan framing-framing yang tidak sehat, seolah-olah percaya pada Habib itu memang bagian daripada rukun iman. Mengkritisi nasab Habib Ba'alwi itu sama halnya tidak percaya pada Islam,
dan lain sebagainya. Ini kan dampak kuasa kapital berbasis rasisme yang mempengaruhi efek atau yang berefek buruk pada komunitas eksternal, komunitas di luar Habib Ba'alwi, dan arahnya hanya untuk membangun kesadaran publik tentang keutamaan Habib Ba'alwi, tidak pernah secara jujur menyampaikan kedustaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alwi, atau bahkan kedustaan nasab Ba'alwi yang sudah jelas-jelas ditemukan oleh Kiai Imaduddin Osman dari perspektif lintas disiplin ilmu yang lain, itu seolah-olah mereka tutup-tutupi. Mereka melupakan realitas, termasuk ketika Habib Ba'alwi pamer buku nasab, mereka nggak pernah merespon. Itu sebuah arogansi dan kesombongan kembali kepada tradisi jahiliyah itu. Seolah-olah mereka itu tutup mata. Termasuk selama ini yang ngotak-atik nasab itu kan, dan menganggap Wali Songo tidak punya keturunan, itu kan dari kelompok Ba'alwi. Tapi komunitas eksternal di luar klan Ba'alwi yang sudah menjadi muhibbin, sudah terdoktrin oleh doktrin-doktrin rasisme Ba'alwi itu seolah-olah tidak bersalah. Harusnya kalau muhibbin yang dari kalangan kiai atau ustadz, mereka itu kalau dikategorikan sebagai seorang ulama, harusnya mencintai ilmu. Selain mencintai ilmu, juga mencintai orang yang merespon perkembangan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak, minimal menghormati Kiai Imad dan menghormati Bang Haji Roma Irama. Kiai Imad mungkin sebagai simbol orang yang punya ilmu, Bang Haji Roma Irama mungkin simbol sebagai orang yang mencintai kebenaran atas dasar perkembangan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya begitu, Mas. Iya. Karena dalam kondisi apapun Islam itu agama yang menekankan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Itu sudah jelas. Makanya saya jadi bertanya, mereka orang-orang yang terobsesi dan tergambarkan sebagai sosok yang memiliki ilmu, tapi mengapa mereka tidak menghormati perkembangan keilmuan? Setidaknya seperti dicontohkan oleh Kiai Said Akil Siraj, beliau ditanya tentang nasab di Malaysia, beliau mengatakan tidak bisa menjawab secara jelas karena beliau memahami betul ada sosok Kiai Imad yang sudah melakukan penelitian. Bahkan yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj itu adalah ilmu sebagaimana yang ditemukan oleh Kiai Imad terkait dengan nasab Habib Ba'alwi, dan juga apa yang sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad itu diulas oleh Kiai Said Akil Siraj di Malaysia. Nah, itu sebenarnya contoh sebagai seorang ilmuwan harus begitu, artinya menghormati ilmu. Ya, yang menarik itu tadi ya tentu saja ada banyak yang poin-poin yang saya sudah catat dan garis bawah. Itu nampaknya mereka lebih memilih menjaga hubungan baik dengan klan Habib Ba'alwi, tapi meremehkan bahkan mungkin menganggap tidak penting hubungan dengan pribumi begitu. Jadi, kalau menurut saya itu kan itulah bentuk ciri feodalis, masyarakat feodal, Mas. Tetapi tidak dalam konteks umum masyarakat Jawa. Itu hanya beberapa kasus di antara yang dilakukan oleh Buya Yahya, Uwas, dan lain sebagainya. Itu kan bentuk feodal. Artinya apa? Feodalisme itu adalah sebuah karakter yang ketika di hadapannya itu ada orang yang menguntungkan, baik secara kebudayaan maupun secara legitimasi, keberadaan dirinya,
bisa menjadi legitimasi kehadiran dirinya dan menguntungkan kehadiran dirinya, itu dia akan hormat. Tapi dengan masyarakat yang dianggap tidak memberikan legitimate terhadap kehadirannya, itu kayak orang yang bisa diabaikan begitu saja. Saya tidak mengatakan direndahkan, tapi diabaikan. Itulah ciri feodal. Kalau dengan atasan itu merunduk, dengan bawahan nyepak. Atau kalau digambarkan itu seperti teori kata itu, Mas. Kata itu kalau ke atas kan dia itu merunduk, Mas. Tapi kalau dengan bawahan dia itu menyepak sambil ngencingi, itu kata, Mas. Sambil ngencingin. Iya, itu kan teori kata begitu itu, Mas. Lah, sebenarnya itu teori-teori yang menyebalkan, tetapi itu realitas. Mungkin para Habib Ba'alwi ini betul-betul ideal karena ada dua kemungkinan, Mas. Idealitas Habib Ba'alwi di mata sosok-sosok yang saya sebutkan ini mungkin karena ada relasi yang sudah berlangsung, yang pertama. Yang kedua, mungkin karena sebagai korban doktrinasi, Mas. Cirinya sama kok, Mas. Kalau di KKNU itu kan buka donasi di YouTube, minta sumbangan, bantuan untuk pondok itu kan jarang, Mas, KKNU itu, Mas. Iya. Kita kan nggak lihat teman-teman kita dalam diskursus nasab ini itu buka donasi untuk sumbangan, bantuan kan jarang, Mas. Iya. Ya ada, tapi kan paling tidak bukan kelompok yang saya kenal akrab lah dalam konteks saya lah, katakan begitu. Saya belum ketemu itu Kiai Imad bikin pengumuman donasi bantuan di YouTube, Mas. Apa sudah ada atau saya nggak tahu, Mas? Belum ada ya. Belum ada lah ya. Tidak ada. Tapi Buya Yahya kan sangat aktif sekali donasi bantuannya di YouTube itu, Mas. Iya, sampai iklan-iklan segala itu. Sampai iklan-iklan segala. Itu kan betul-betul dalam sebenarnya negara perlu memverifikasi itu sebenarnya, Mas. Karena negara kan punya tanggung aliran dananya begitu ya. Iya. Karena negara kan punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, Mas. Ya. Jangan sampai rakyat itu menjadi korban kapitalisasi. Jangan menerima bantuan itu boleh, tapi kalau kemudian diglorifikasi seperti itu kan jadi tanda tanya besar kita. Tapi secara pribadi saya husnudzon itu baik, Mas. Tapi dalam konteks sebagai warga negara, sebenarnya negara itu, saya berharap negara juga memverifikasi sistem donasi-donasi yang dipublish secara umum itu, Mas. Ya, khawatirnya kayak kasus ACT itu kan ya, atau kasus banyak kasus itu banyak. Itu ya. Iya, banyak. Dan sistem-sistem donasi itu sangat aktif di komunitas Ba'alwi, Mas. Iya. Novel Al-Idrus, Buya Yahya, UAS, terus banyak itu. Dilalahnya yang bilang-bilang nasab itu kok seneng minta bantuan di sosial media, Mas. Saya lihat loh, Mas. Iya, itu kita juga memperhatikan itu. Kita lihat datanya itu kan ada semua di YouTube itu ya. Ini bukan fitnah, Mas. Iya. Ini bukan fitnah. Dilalahnya saya juga punya pondok, Mas. Ada orang yang mengusulkan, Kang Obed buka rekening di YouTube itu loh, Kang. Langsung saya jawab, dasmu, saya bilang gitu. Saya langsung marah itu, Mas. Bahkan saya tegas, saya itu santri NU, lahir di kampung. Jadi tentu menerima bantuan, tetapi kan tidak dengan jalan glorifikasi seperti itu. Kita menerima bantuan jujur aja, Mas, kalau memang ada yang bantu, tapi tidak mengglorifikasi seperti itu. Dan bahasanya kok dilalak. Saya kadang-kadang bercanda sama istri itu. Rata-rata yang buka donasi itu kok pada membela nasab Habib semua ya, saya bilang gitu, Mas. Mungkin udah ajarannya begitu ya. Salah satu nggak tahu saya. Itulah
itu kan terpengaruh kuasa kapital berbasis rasisme Ba'alwi itu tadi, Mas. Iya. Itu istilah pendek tapi menarik loh, Mas, untuk menjadi tag kritik yang tajam. Jadi saya benar-benar menemukan secara mendasar di sana ada kuasa kapital berbasis rasisme dari Habib Ba'alwi, Mas. Sehingga semuanya harus dikapitalisasikan. Ceramah di YouTube pun harus dikapitalisasikan, Mas. Ya, saya izin.